Masyarakat di Desa Kandangan dan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dibuat geram dengan lambatnya pelayan di rumah bersalin Puskesmas Membantu Sarongan. Kekecewaan ini mencuat setelah seorang ibu hamil terpaksa melahirkan di dalam mobil karena tidak ada petugas medis yang berjaga di puskesmas. Video yang merekam momen menegangkan ini pun viral di media sosial dan menuai banyak kecaman dari netizen. Dalam video terlihat keluarga pasien panik dan kebingungan mencari pertolongan karena tidak ada petugas satupun di puskesmas itu. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, mengaku sangat prihatin dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat. Mujiono menegaskan pihaknya telah menegur Kepala Dinas Kesehatan dan pihak rumah bersalin Puskesmas Membantu Sarongan. Dan ia berjanji meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit bersalin Puskesmas Membantu Sarongan dan berharap kejadian ini tak terulang lagi serta menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan. Beruntung dalam kejadian ini, bayi yang dilahirkan dan ibunya sehat serta selamat. Kejadian menyedihkan dialami oleh warga Nangamau, Kecamatan Kayon Hilir, Kabupaten Sintang. Malam itu warga itu hendak membawa jenazah cucunya yang baru saja meninggal dari RSUD ADM John Sintang ke kediamannya di Nangamau pada Senin malam 15 Juli 2024. Diduga gegara pihak keluarga tak mampu memenuhi permintaan tambahan uang, oknum supir ambulan RSUD ADM John Sintang tega menurunkan jenazah pasien di SPBU. Sebelum jenazah dibawa, administrasi sesuai Perda untuk pemulangan jenazah menggunakan ambulan sebesar Rp690.000 sudah dibayar ke RSUD ADM John Sintang. Namun di perjalanan ketika sampai di SPBU Tugu Beji yang bersangkutan, sang supir ambulan meminta tambahan uang 1 juta kepada pihak keluarga. Karena pihak keluarga mengaku tak punya uang, oknum supir mengurangi permintaan menjadi Rp500.000. Menanggapi kejadian itu, Direktur RSUD ADM John Sintang, Ridwan Tony Hasiholan Pane, memberikan keterangan bahwa semuanya mengacu pada perbub yang ada. Dalam perbub sudah ada uang untuk sopir, perawat, dan BBM, jadi semua sudah ditanggung. Jadi untuk kejadian tadi malam sopirnya mengisi Dexlite, ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Kalaupun harus pakai mendesak, tidak boleh dibebankan ke pasien timpalnya. Sopir ambulan RSUD ADM John Sintang pada malam itu berinisial S mengungkapkan bahwa sebelum berangkat dirinya sempat ditelepon pihak keluarga untuk menanyakan biaya ambulan. Saat itu ia menjelaskan biaya tambahan untuk ambulan yang akan dibawa berbeda dengan perbub karena menggunakan Dexlite yang per liternya Rp14.900, sedangkan perbub BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Selisih BBM itu yang ia minta ke keluarga pasien, ujar sang sopir. Namun Direktur RSUD ADM John Sintang, Pane, tetap akan memberikan sanksi terhadap pelaku. Untuk sanksi terhadap yang bersangkutan tentunya akan mengacu pada aturan kepegawaian yang ada karena yang bersangkutan merupakan PNS, tentunya mengacu pada aturan yang terkait, ujar Pane. Viral sebuah video di media sosial memperlihatkan ban truk yang menggelinding di Jalan Poros Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Ban truk yang copot menggelinding hingga menghantam gerobak pedagang es teler hingga rusak. Diduga ban truk lepas karena overload, karena kemampuan kendaraan juga kurang maintenance dan sudah tua, kata KBO Samapta Polres Maros Ibda Yoni Surono kepada wartawan. As roda truk pengangkut batu yang patah, ban berputar sendiri menabrak trotoar lalu terlempar ke atas dan menabrak gerobak es. Kejadian ini mengakibatkan arus kendaraan di sekitar lokasi menjadi padat. Petugas dari Satlantas Polres Maros turun untuk mengatur lalu lintas saat evakuasi truk ke pinggir jalan. Belum diketahui kerugian material, tapi supir truk dan pedagang gerobak es sepakat untuk berdamai di tempat. Sebuah video yang menampilkan pria berinisial L buang air besar di celana saat dibawa personel Resmo Polres Kota Magu, Sulawesi Utara menggunakan mobil viral di media sosial. Diketahui L adalah spesialis pencuri di rumah-rumah warga. L ditangkap personel Resmo Polres Kota Magu kurang dari 24 jam setelah melakukan pencurian di rumah warga. Aksi L yang BAB di celana dalam mobil terekam ponsel milik personel Resmob yang melakukan siaran langsung atau live Facebook. Video itu lantas beredar di akun Facebook Kota Magu. Dalam video terlihat 4 polisi memakai pakaian sipil berada di dalam mobil mengapit L. Kemudian polisi yang berada di samping mencium aroma busuk yang sumbernya dari celana L.
L mengaku bahwa dirinya BAB. Seketika mobil berhenti dan polisi membawa L langsung keluar dari mobil. L juga diminta turun untuk membersihkan celananya. Sebuah kisah mistis dari seorang kurir paket di Kayu Aru Barat, Kabupaten Kerinci Jambi menghebohkan media sosial. Setelah pengalaman yang tak terlupakan saat ia mengantar paket ke rumah sakit PTPN 6 yang sudah lama terbengkalai. Kurir tersebut membagikan kisahnya melalui akun TikTok @levia.putri.anissa, menceritakan perjalanan yang diawali dengan tugas rutin mengantar paket pada Minggu 7 Juli 2024. Sesampainya di rumah sakit yang dituju, ia langsung menemui pemesan paket di ruang pasien. Ia lantas menanyakan kepada seorang pasien yang merupakan seorang bapak-bapak soal pesanan berisikan kain kafan itu, dan benar paket itu merupakan pesanannya. Lalu sang bapak mengeluarkan uang, namun cukup lama menariknya dari saku, membuat sang kurir jengkel. Lalu sang kurir bilang, "Cepatlah sedikit, saya mau antar paket yang lain lagi." Lalu sang bapak yang terbaring dengan infus yang masih terpasang di tangannya itu menjawab, "Nanti kamu tahu kok." Kemudian ia bertanya pada orang yang ada di ruangan itu, "Bapak ini sakit apa? Kok lama betul ambil uangnya?" Lalu dijawab, "Nanti kamu tahu kok," kata sang kurir, menirukan ucapan sang bapak yang memiliki pesanan itu. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu di ruang operasi yang meminta sang kurir untuk istighfar. "Ngucap dek, ngucap. Apa yang nak aku ucap? Aku sadar bilang gitu. Ucapkan subhanallah dulu," kata sang bapak kepada saya. "Kamu itu ngomong sendirian. Coba kamu pejamkan mata. Ketika saya suruh buka, silakan buka mata." Setelah bapak itu baca ayat-ayat kursi, ternyata saya sedang berada di semak belukar. Aku sang kurir. Setelah sadar, paket yang berisi kain kafan seharga 150.000 itu dibiarkan di situ. Kalau ada yang komplain, nanti biar saya yang ganti. Saya sudah tidak berani masuk ke situ lagi. Dan paket yang saya antar ini, orangnya sudah meninggal dunia ternyata beberapa bulan yang lalu, jelas sang kurir. Masih dalam pengakuannya, setelah diberitahu oleh sang bapak-bapak yang berada di sekitar lokasi kebun teh di area rumah sakit itu, mengatakan bahwa rumah sakit itu sudah lama tidak beroperasi lagi alias terbengkalai. Rumah sakitnya bersih, cuman bau kembang. Saya tanya tadi sama bapak-bapak yang bantu saya, "Kok rumah sakit kayak gini?" Lalu dijawab beliau, "Karena peninggalan Belanda." Percakapan si kurir ini dengan orang yang diduga misterius ini menggunakan bahasa Jawa, dan uang yang diberikan kepadanya ternyata hanya daun. Namun petugas di RSPTPN 6 itu berjumlah 5 orang wanita dan 1 orang pria yang mengenakan baju perawat dan berwajah Belanda, memiliki hidung mancung, berambut ikal dan berwarna pirang, kata sang kurir. Menurut informasi, kejadian ini tidak hanya terjadi kali ini saja, namun sudah pernah terjadi pada orang yang berbeda sebelumnya.